Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kesempatan berikutnya saya berada di ruangan Kepala UPT TIK. Jadi bersama Bapak Dr. Heri Sujaini STMT. Kita akan sedikit menggali informasi karena sebagaimana kita ketahui sejak pertengahan semester lalu dan insya Allah semester gasal 2020-2021 ini peran dan dukungan dari UPT TIK ini sangat-sangat kita butuhkan karena semua kegiatan perkuliahan secara aturan sebagaimana disampaikan Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1 adalah dalam jaringan. Jadi kepemimpinan dan peran serta beliau memimpin armada ini akan kita coba dengarkan. Baik, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah. Jangan-jangan waktu tidurnya pun udah berkurang ya. Apalagi belakangan ini kan kemarin hari apa ya? Hari Kamis ya. Kita dapat ya semacam musibah lah di luar dari ini kita ya, enggak? Bukan karena alam, karena ini mudah-mudahan. Kira-kira kapan ada kemungkinan pulihnya Pak? Untuk PPKMB tanggal 9 katanya udah di backup Indosat. Ya, kalau untuk pulih 100% normal 100% ya mungkin makan waktu 1 minggu lagi lah. 1 minggu lagi. Tapi udah kami usahakan sampai tadi malam pun kita usahakan penyambungan sementara. Jadi mudah-mudahan besok itu sudah seperti biasa, tapi artinya belum permanen. Ya sudah normal tapi belum permanen. Itu mudah-mudahan besok atau lusa itu sudah bisa. Tapi untuk kalau itu pun penyambungan sementara itu tidak berhasil, kita udah backup dari Indosat pakai wireless. Untuk mengamankan program-program yang sekarang ini sedang ada di Untan, terutama untuk penerimaan mahasiswa. Oh iya. Jadi dengan posisi darurat sekarang ini, tapi kita sebagai pengguna, baik dosen, tenaga akademisi maupun mahasiswa, tidak ada perubahan ini, sama aja seolah-olah. Yang darurat sekarang ini sampai hari ini belum bisa kalau dosennya, kalau untuk akses poin dan lain sebagainya. Kami cuma mengamankan ruang-ruang yang dilakukan yang akan digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru. Oh, baru. Kami sudah tiap fakultas itu ada 2 ruang, terutama aula-aula yang akan digunakan. Itu kami prioritaskan dulu ke. Oh, jadi untuk proses penerimaan kan ada periode berikutnya ini tanggal 7 sampai 9 ini kan. Oh, jadi itu dulu lah kita utamakan ya. Dan kedepannya nanti ada yang sementara baru ini. Nah, kalau boleh tahu pengalaman sejak mengemban tugas yang paling berat ini, mendukung daring ini, biasanya yang rutin, yang bukan ini, kendala yang paling diinikan apa Pak? Mungkin kendala yang paling yang sering terjadi lah ya. Yang sering terjadi itu memang di infrastruktur memang. Karena infrastruktur kita cukup luas di hutan ini. Cuma SDM kami memang terbatas. Jadi di sini cuma ada 1 orang PNS yang bekerja untuk seluruh hutan ini, untuk jaringan hutan, 1 orang PNS dan 2 orang tenaga honor. Jadi kami tambahkan seperti office boy pun kami latih untuk backup. Kemudian yang seperti Pak Doni itu yang tugas sehari-harinya di bagian administrasi di Kondes, itu juga kami latih. Jadi gitulah kira-kira ini bukan hanya sekarang, ini memang udah dari zaman dulu. Memang tapi kita maklum juga karena kan kita ini negeri tidak bisa seenaknya merekrut dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kan tidak boleh lagi kita merekrut. Betul. Ya. Nah, jadi kan waduh, saya miris juga dengarnya kan. Saya ini termasuk pengguna yang paling cerewet lah ya Pak. Jadi kalau ada apa-apa aja sedikit langsung aduh Pak, apa ini kostumnya gitu kan. Jadi mau anonim itu cuma 1 orang yang menangani itu sebentar. Jadi yang biasa saya ketemu Mas Rido itu apa? Itu di sistem. Di sistem. Ya. Itu di sistem. Kalau di sistem malah programmer kita itu tidak ada satupun yang dari yang pegawai negerinya, semuanya itu kontrak
dan biasanya setiap tahun ada saja yang ini resign, itu yang buat kita memang cukup ya kalau kontrak memang nggak bisa ini juga ya, nah. Ya. Ada tawaran yang lebih menarik bagi mereka, tentu mereka ini kan. Jadi yang tadi pertanyaan tadi yang paling berat bagi saya itu ini mempertahankan SDM-nya memang. Kalau menambah sulit, mempertahankan juga. Jadi harus saya pertahankan yang ada. Karena kapanpun karena dia paling tidak sudah dibekali oleh Pak Heri dengan skill kan. Ya. Skill itu kan nggak gampang Pak memang. Ya. Bukan sembarangan kayak ini aja kan. Dan itu yang kita kalau kontraknya kan cuma 1 tahun, biasanya setiap tahun ada saja yang desain, terpaksa kami cari lagi gitu. Banyak dari ini beralih kepada layanan yang disupport oleh UPT TIK ini. Misalnya yang terakhir kami sebagai dosen itu kan ada beban kerja dosen, itu juga udah mulai banyak penyempurnaan. Selain presensi misalnya untuk mahasiswa, sebenarnya ada berapa semuanya Pak room yang disediakan untuk menunjang pembelajaran dan aktivitas baik dosen mahasiswa ini? Untuk aktivitas di Untan ini Pak, kalau dihitung-hitung ya mungkin ada, kemarin sudah hasil dari analisis ada tim khusus yang analisis sistem informasi kita itu yang mungkin ada sekitar 30 sampai 40-an sistem, tapi tidak semuanya ada di pendidikan. Seperti tadi contohnya BKD, Pak. BKD itu sistemnya itu di tim BKD sendiri ada timnya sendiri. Oh gitu. Jadi sistemnya itu ada timnya yang dibentuk oleh tim BKD, bukan dari UPT. Tapi infrastrukturnya tetap kami yang bertanggung jawab. Oh, infrastrukturnya servernya itu semua kami. Cuma sistemnya itu ada timnya. Ada juga banyak sistem-sistem lain yang tersebar di unit dan fakultas. Contohnya yang utama-utama seperti absen BDR, kemudian siakat, presensi, itu semuanya yang utama-utama ada di UPTT. Saya pernah dengar kalau tidak salah ngobrol dengan Mas Imam, ada yang istilahnya disimpan di sini sama disimpan di Jakarta, itu apa tuh Pak? Iya, yang krusial seperti yang jelas itu web utama kita, Untan ACID. Untan ACID itu kita simpan di Jakarta karena itu memang tidak boleh ada ini ya, putus gitu. Nah seperti itu kita simpan di Jakarta. Mengapa tidak semua Jakarta? Karena mahal. Karena mahal. Jadi yang pertama saja kita simpan di hosting kita bawa server kita gitu kita bawa server kita titipkan di Jakarta, jadi kita bayar gitu Pak. Di kementerian? Bukan Pak, itu kemarin dia pindah-pindah Pak. Tergantung dari provider yang kita kontak ya, artinya kita kerjasama dengan provider tapi tidak banyak, itu cuma yang penting. Karena mahalnya tadi ya. Iya, jadi yang sebagian tetap kita adakan di sini. Ya, dan ada itu yang namanya data center, istilahnya data center. Karena kita di sini punya data center, tapi nggak bisa juga disebut data center sebenarnya kita di sini. Data center tuh server semuanya ada di situ. Gitu. Tapi dengan keamanan yang maksimal, orang masuk aja nggak bisa sembarangan, harus pakai baju, ada SOP ketat kalau masuk. Yang namanya itu data center. Itu kita belum punya. Itu yang kita belum punya. Kedepannya belum ada dengar misalnya kita akan sudah kita juga rencananya memang ke depan akan membangun data center, cuma harga membandingkan dengan biaya membangunnya itu memang luar biasa. Jadi nampaknya belum dekat, tapi desainnya pun kami sudah siapkan. Kalau saya orang awamnya nggak bisa kerja semacam unit lab komputer lalu dititip aja di lab terpadu. Data center itu ada SOP-nya. Keamanannya, keamanan datanya, keamanan fisik, kebakaran dan lain sebagainya, keamanan data. Kemarin Unti kalau saya tidak salah, detektifnya kebakaran, habis data, dan itu kan perlu data backup. Jadi data center itu benar-benar tidak bisa sederhana yang kita cuma ada server.
pengamanannya itu Ya, pengamanannya ketat. yang paling penting. Iya. Nah sekarang misalnya kami ada dosen kan banyak, saya hitung aja lah yang di Fakultas Pertanian khususnya di jurusan saya, misalnya 20 sampai 23 dosen. Secara bersamaan melakukan perkuliahan yang apa tuh istilahnya yang langsung tuh Daring. daring tapi yang langsung, jadi saya langsung sinkronos. Jadi apakah itu termasuk membebani di jaringan kita atau enggak? Macam mana metode itu? Enggak, karena yang daring itu kita kan biasanya dosen-dosen menggunakan yang paling banyak itu kalau sinkronus itu kan menggunakan Google Hangout Meet atau Zoom gitulah. Iya betul. Itu kalau pakai Google Hangout Meet misalnya itu langsung ke server Google, enggak lewat kita. Oh jadi enggak. Kalau Zoom juga gitu, ya berarti dia ke server. Cuma bebannya di Zoom, enggak ada kita enggak beban ke situ. Nah ada sebagian, dan saya juga kemarin sempat dilatih yang e-learning. Ya. Kalau yang e-learning itu Ya, itu baru di kita. Oh baru di kita Karena servernya di kita. Oh, nah itu baru yang ini. Tapi kalau yang Google Meet, Zoom, Zoom, Webex dan lain itu karena langsung ya. Langsung. Jadi Langsung. misalnya sedang keadaan down gini, dosen ngajar di rumah, mahasiswa di rumah, nggak ada masalah. Pengalaman mengisi ini memeriksa karena saya bantu Prof Sairi kan. Jadi ada uploadan berkas itu tidak sesuai. Waktu kita komunikasikan dengan si dosen yang bersangkutan, dia tidak mengupload itu karena memang secara logika juga enggak. Misalnya kemarin dengan Pak Sutarman ya, itu yang terupload beliau memasukkan kerjasama sebagai tim penilai pejabat di Sanggau. Tapi yang keluar di berkasnya Prof Sairi itu adalah SK mengajar FKIP. Itu kira-kira secara teknis ke ilmu komputer itu apa yang terjadi? Mungkin kalau tidak spesifik ke sistemnya, kalau ada kesalahan itu yang namakan bug program biasanya. Oh, yang macam kemarin saya siakap jadwal tak nimbul tuh. Iya, bisa seperti itu. Jadi kayak program biasanya kan sistem itu ada uji alpha, uji beta. Uji alpha itu si programmer menguji dulu sistemnya, kemudian harus lakukan uji beta. Uji beta itu harus dilakukan oleh orang luar. Itu harus menguji dulu dari luar. Kebanyakan sistem kita ini tidak sempat diuji beta, langsung diimplementasi itulah uji beta. Jadi sekalian kalau ada komplain dibetulkan. Nah, kebetulan aja, jadi dari 12 asesor yang diasesori Prof Sairi, yang beliau keterbatasan dari mata dan sebagainya, kami-kaminya yang membantu ya. Nah pas pada itu tuh, rasanya tak mungkin juga Pak Karman dapat SKFKIP dari mana ya? Cuma satu itu aja. Dan kebetulan asesor kedua, Prof Dena, tidak, waktu buka berkas betul. Nah, jadi kan satu orang mengupload, tapi waktu dibaca hasil uploadnya ini yang sistem BKD. Oh, BKD. Asesor BKD. Iya. Jadi kan cuma kan kita ya udah karena masih ada waktu nanti tanggal 11 sampai tanggal 16 kalau saya tidak salah untuk mengulang. Jadi nanti mungkin Pak Karman akan coba ulang kembali, unggah lagi suratnya misalnya sesuai dengan item yang beliau isikan. Jadi kita sih masih kasih nilai kosong lah dulu kan karena biasanya kalau ada permasalahan gitu, kalau disampaikan ke yang programmernya, itu sangat berguna bagi si programmer karena dia sendiri nggak tahu kesalahan itu. Jadi kalau ada info itu baru dia cari yang namanya bug itu, kesalahan itu di mana, lalu diperbaiki. Memang sistem sih tidak ada yang 100% sempurna. betul. Windows saja Betul. masih Kadang-kadang anak saya aja ngambil mewarnai kan yang dari Windows itu kan ada kejanggalan yang lain itu kan biasa lah. Memang enggak akan. Ya, yang penting ada usaha untuk improve dan perbaikan. Baik Pak, terus terkait tadi sempat disinggung kedepannya kita berencana akan membangun seperti itu. Terus kalau langkah dekatnya ini, karena kalaulah misalnya sekarang kita daring kan, kedepannya mungkin campuran lah ya, masih daring. Kalau kondisi mudah-mudahan kita berdoa semuanya bagus. Apa yang perlu menjadi pesan dari Bapak terkait penguatan ini supaya layanan maksimal seperti itu? Saya kira kalau untuk layanan maksimal ke mahasiswa itu kan selain kalau dari kami kan tentu saja kami kan layanannya di infrastruktur
dan sistem. Nah, infrastruktur insya Allah ini akan makin diperkuat ya, mungkin 2-3 bulan ke depan, tapi pasti tahun ini insya Allah infrastruktur itu kita perkuat. Kemudian juga akses poin di seluruh fakultas kita perkuat. Jadi secara untuk mengakses internet yang selama ini mungkin ada lambat atau apa, itu insya Allah tahun ini itu kita perkuat itu secara infrastruktur. Secara sistem mungkin ini kalau ini mungkin ada juga hubungannya mungkin dengan kebijakan. Dia tidak bisa menyalahkan fakultas. Apakah fakultas itu memberikan kebijakan, oh ini harus begini karena di universitas pun belum keluar kebijakan itu. Universitas pun tidak bisa disalahkan karena dikti pun masih secara umum aja harus daring gitu. Tapi juknis daring itu bagaimana kan? Secara spesifik sendiri ya di bawah itu pasti banyak perdebatan, tentang. Nah, saya kira yang perlu itu mungkin kesepakatan. Entah kesempatannya di tingkat universitas, kalau nggak bisa ya di fakultas. Bagaimana menghadapi misalnya semester ini daring. Daringnya itu gimana sih? Ada nggak juknis untuk dosen? Kadang-kadang dosen pun udah bingung. Betul. Itu jadi kalau kami apapun yang diperlukan universitas, apapun yang diperlukan fakultas, apa yang diperlukan mahasiswa, apapun dosen, kami menyesuaikan. Intinya di situ. Nah, cuma sekarang ini memang bingung kami mau fokuskan kemana. Misalnya aja sekarang ini kan misalnya yang memang di e-learning itu kan dari dulu di dan sejak Kemdistek itu SPADA ya, namanya SPADA itu pakai Moodle. Ya, betul. Jadi kita pun di sini mengembangkan itu juga. Tapi realitasnya banyak dosen juga yang masih menggunakan misalnya Google Classroom dan lain sebagainya. Ada dosen nanya, Pak, yang pakai Google Classroom itu resmi apa enggak? Mana bisa saya jawab? Itu tadi ya, kesepakatannya memang belum. Ya, kita yang menyepakati itu kan harusnya di tataran kebijakan itu juga bagaimana itu baru pembelajarannya kan, administrasinya gimana. Betul. Kalau dulu kan ya tiap fakultas kan punya sendiri, ada yang misalnya di teknik itu satpam yang keliling-keliling minta tanda tangan. Betul. Kehadiran. Betul. Nah, sekarang bagaimana ya, kami kan cuma menyiapkan sistem di presensi itu. Iya, betul. Ya silakan fakultas mau pakai mau tidak, ya kami kan tak punya hak untuk memaksakan. Betul. Atau misalnya ada fakultas yang mau buat sistem sendiri, ya kami juga tidak bisa memaksakan. Ya intinya kami cuma menyiapkan apa yang diperlukan. Betul. Nah, yang jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa yang pesan yang itu tadi, yaitu kesepakatan. Entah bentuknya gimana. Harus segera. Yang penting kan tidak membuat bingung ini. Dosen maupun mahasiswanya sendiri. Karena sekarang pun mahasiswa kan ada yang agak bingung juga, karena anak saya 2 orang mahasiswa. Kalau dulu kan dalam keadaan normal mereka kan di jadwal itu ada hari, ada jam, ada ruangan. Jadi mereka langsung pergi ke ruangan tersebut. Sekarang jadwal itu hanya ada hari, ada jam, ruangan cuma tertulis online. Itu di teknik begitu online. Tidak tahu saya fakultas pertanian. Dia tidak nyebut online, dia nyebut ruangan. Tapi secara prakteknya itu sebenarnya online. Ya gitu kan. Artinya gitu kan. Artinya mahasiswa kan mau masuk kuliah mana nih? Tulis RK12. Tapi kalau saya di jadwal saya pribadi saya mindahkan, udah saya tulis misalnya GCR. Ya, udah online gitu kan. Nah, yang seperti itu tuh yang memang kesian juga ya mahasiswa ya. Jadi kadang-kadang saya ngerasakan pada pengalaman semester genap kemarin Pak Eri. Jadi input tugas dan hasil ujian itu. Jadi pada waktu batas waktu saya sampaikan itu dari 40 misalnya, itu baru separuh yang masuk kan. Cuma kita macam mana mau tegas? Banyak faktor kan. Mereka bilang mereka sudah mengirim, tapi saya nggak terima kan. Saling inilah. Jadi makanya hal-hal seperti itu pengalaman yang mungkin kita harus duduk bersama kan. Oke. Terima kasih Pak Heri, kami berdoa mudah-mudahan Bapak khususnya berserta pasukan yang minim tadi itu didukung semuanya,
tetap bisa membantu mendukung perkuliahan daring ini dengan baik, sehingga perjalanan semester Gasal 2020-2021 ini sama-sama kita dapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.